Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Kang. Akang aja jangan Mas ya, biar kebiasaan. Iya boleh Ustaz, soalnya ada yang biasa manggil Mas, ada yang iya. manggil Kang. Orang Banyuwangi gitu ya. Nyamannya Ustaz Harusnya aja. udah di Bandung lama gitu kan ya. Nah, Ustaz, Ustaz gimana kabar ini? Kondisi Alhamdulillah, beberapa sehat. bulan aktivitasnya Masya Allah ya? Luar biasa, padat merayap. Kemarin banyak ke Jakarta Ustaz ya, riding juga? Banyak ke Jakarta, riding. Kemudian ya biasalah ngajar. Masya Allah. Ada kegiatan apa Ustaz? Riding itu ada dalam rangka Riding biasanya kita kemarin sambil bagiin Quran. Oh Masya Allah. Jadi kita survei dulu sebuah tempat, misalnya ini satu kampung nih butuh dengan Al-Quran misalnya, atau butuh dengan bantuan sesuatu yang kita bawa dari kota. Ya. Nah kita survei, layak, baru kita jalan ke sana. Itu ke pelosok-pelosok Ustaz ya? Pelosok-pelosok. Kemarin kita Cianjur deket Gunung Padang. Gunung Padang? Dari Bandung 2,5 jam, 3 jam lah. Masya Allah. Riding full ya Ustaz? Riding full, riding. Dengan teman-teman biker Ustaz? Dengan teman-teman biker, ada tim lah 5 orang. Masya Allah. Kemudian di sana ya warga sekitar Iya, iya. yang secara hidup masih secara sederhana. Sederhana. Jauh lama kita lah. Ya, ya. Berarti di sana sambil ketemu warga juga Ustaz ya? Iya, warga Yang di area masjid itu ya Ustaz ya? madrasah. Oh madrasah. Jadi ada santrinya dari mulai MI sampai aliyah, terus majelis taklim. Ya kita juga kemarin kerjasama sama MUI sekitar, sama perusahaan-perusahaan yang ada di situ, biar bersinergi lah. Maksudnya dalam arti kita dakwah, mengenalkan dakwah sunnah Ya. kepada masyarakat dengan cara humanis lah, biar kita diterima gitu loh. iya, Nggak, kita tidak menunjukkan keeksklusivitas. Iya, iya. Dengan bahasa Sunda, dengan candaan Sunda, dengan hadiah-hadiah. Alhamdulillah tidak ada pembubaran. Tidak ada yang ya kita takutkan kan gitu kan ya Kang ya. Iya betul. Biasanya kan khawatir ada bentrokan lah semuanya. Iya. Kalau kita pakai rules ya yang sesuai ya, Alhamdulillah Ustaz ya. bismillah lah. Bisa. Tapi itu sebenarnya. memang rata-rata memang belum pernah tersentuh dengan dakwah atau gimana? Iya. Ustaz? Jadi benar-benar agama tuh masih berbalut adat lah. Sampai kita disambut kemarin pakai sholawat, Oh gitu ya Ustaz ya. sampai Saking antusias ya. saking antusiasnya dan lain sebagainya lah. Iya. Dan kita apresiasi dulu. Iya. Cuman nanti kita koreksinya Bertahap. ini tuh sebenarnya begini. Ya bertahap lah. Bertahap. Dan kita pegang alimnya dulu, orang berilmunya dulu. Kalau langsung nyentuh awam kan terlalu banyak. Iya, iya. Nanti kita koneksi dengan orang-orang yang dianggap berilmu di sana, Iya, kita diskusi. Nanti pada akhirnya kan mereka juga yang berjuang. Iya. Masya Allah. Iya, mungkin karena sudah terbiasa dengan dakwah di luar Ustaz ya, dengan Iya. di daerah dan pelosok. Tentu ini kan banyak problematika Ustaz Betul. di masyarakat ini, terutama kan masalah keluarga. Ya, ada banyak juga di yang mana-mana, sharing-sharing. di mana-mana Iya kan, kayaknya. di mana-mana sih. Itu problematika di kota dan di kampung kayaknya. Sama Ustaz, Sama ya. aja. Masya Allah. Bahkan kita temui kemarin itu hampir 80% yang datang tuh single mom, janda-janda. Masya Allah. Sama Memang- kayak daerah sini Ustaz. Di sini juga ada. Di sini ya, Juga ada, Ustaz. Insya Allah. Di sana tuh ya kampung janda. Makanya ketika kan Anda bisa kasih hadiah tuh. Yang janda siapa? Hampir semuanya angkat tangan. Masya Allah. Wah, Masya Allah itu berarti. Nah itu ada problematika kan. Problematika. Walaupun misalnya di sana itu kan tambang ya. Iya. Jadi problematika itu karena dulunya tambangnya tidak berizin, kemudian tambang liar, sehingga banyak yang meninggal muda di sana. Gara-gara dia masuk tambang karena kan ya harus ada ilmu lah. Apapun harus punya ilmu. Termasuk itu- rumah tangga juga. Mayoritas masalah rumah tangga ini kan problematika, mereka butuh solusi Ustaz. Betul. Ya, butuh solusi. Kemudian di sisi lain terkadang mereka ini juga butuh Ustadz yang memberikan, salah satunya tadi seperti Ustadz tadi datang ke sana, hadir ke sana, memberikan solusi. Banyak pertanyaan tentang keluarga Ustadz. Banyak. Kadang gini ya Kang. Orang datang psikolog ya, ke psikolog gitu. Konsultasi masalah rumah tangga. Sedangkan psikolog kadang-kadang juga mereka ada yang belum berumah tangga. Ya. Si orang itu. Terus agama hadir kadang-kadang ngejudge. Kadang orang konsultasi tiba-tiba udah cerain aja atau udah begini, udah begitu tanpa ada prosesnya dulu sebenarnya. Makanya permasalahan rumah tangga ini nggak bisa satu pihak yang datang, harus dua-duanya. Kadang kita nggak menimbang adil ketika pihak istri misalnya punya masalah, kemudian suaminya konsultasi sama kita. Kadang-kadang mereka juga
nggak adil. Ya, betul. Karena merasa ingin dimenangkan gitu. Kalau anak pribadi sih, kalau pengen konsultasi masalah rumah tangga, dua-duanya harus hadir. Dua-duanya. Lebih adil. Karena di situ nanti kita bisa melihat dari pendapat yang A, pendapat Betul, yang B. Ustaz, betul. Dan problematika di rumah tangga di masyarakat ini, Ustaz, kalau kita lihat apa memang berbicara kaitan dengan agama, ya, kita mengkaitkan. Tentu kan semuanya kita harus kaitkan dengan agama. Betul, betul. Ya. Ilmu agama yang paling utama. Betul. Nah di situ apakah karena ini nggak punya visi atau apa, Ustaz? Salah satu. Jadi kebanyakan di kita secara survei ya, Ya. bahkan kita beberapa tahun yang lalu juga ngelihat datanya bagaimana banyak perceraian itu terjadi bukan hanya masalah ekonomi ternyata, karena masalah nih pasangan nggak ngerti agama. Nah, itu dia maksudnya, Ustaz. Karena hak, bagaimana bisa dia memberikan hak kepada manusia sedangkan pemilik manusia nggak diberikan haknya gitu loh. Dia nggak jadi tolak ukur agama tuh. Makanya Ana sering bikin daurah-daurah pernikahan tuh dengan tujuan kamu harus kenal dulu tugasmu sebagai manusia sebelum tugasmu yang lain gitu loh. Oke. Kebanyakan Akang bisa lihat ada suami yang cuman taunya nyari duit aja, ada istri yang taunya ngurus rumah aja, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang basic betul, tetapi secara nantinya akan menjadi problematika gitu. Iya, ya. Ujungnya seperti itu. Ujungnya Ustaz. problematika. Bahkan banyak komplain kayak gini. Tuh suami saya misalnya kerja mulu, nggak pernah nyentuh saya, nggak pernah main sama anak-anak. Kan problematika kayak gitu banyak. Nah suaminya selalu bela diri, kan aku udah ngasih duit, Nafkah. udah nafkah. Cukup gitu ya. Nah yang kayak gini nih problematika yang terjadi sebenarnya Kang. Disitulah agama berperan sebenarnya. Ini di materi podcast kita sebelumnya, Ustaz. Ada ya? Bahas nih, ATM. Nah masalah ATM, Masya Allah. masalah ATM. Iya, iya. Nah di situ mulai tuh muncul. Nanti serba salahnya suami nih. Nggak punya duit salah, nggak punya duit Iya, salah, betul, bener nggak? Betul, betul. Iya, iya. Saya kerja, kamu salahin juga. Iya. Saya nganggur apa lagi? Di sini sebenarnya kita melihat profesionalitas sebagai pekerja aja dulu deh. Kita sebagai pegawai misalnya. Iya. Dituntut profesional oleh perusahaan. Bisa nggak kita menempatkan itu profesional sebagai ayah, sebagai suami? Kan kita tuh laki-laki tuh kayak apa ya? Kayak mesin yang disetting gitu. Kalau settingannya udah bener, dia pasti bakal begitu terus. Udah ya, SOP-nya benar ya. SOP-nya udah benar gitu. Nah, kadang kita nggak punya ilmu untuk meng-SOP sebagai suami dan sebagai ayah. Itu problematikanya, Kang. Ya. Nah, agama hadir sebenarnya. Cuman kan kita kadang-kadang tabu ngomongin kayak gini ya. Iya, itu dia, Ustaz. Karena apalagi di masyarakat, kadang mereka itu bingung, ini harus dari mana. Kadang mereka nggak ngerti agama juga. Nah, terlebih Ustaz, dalam hubungan rumah tangga ya, ini kan kita punya visi yang tadi Ana sampaikan Ustaz. Butuh visi yang kuat gitu Ustaz. Betul. Untuk mewujudkan rumah tangga yang benar-benar satu jalan. Nah, itu yang mungkin terjadi di masyarakat, gitu loh. Dan itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Sebenarnya kita harus kemana? Iya, iya. Poinnya akan di situ Ustaz. Iya. Kalau kita tahu tujuannya mungkin Sebenarnya akan dari jelas. awal, Kang, dari awal memilih ya, itu poin krusialnya. Iya, iya. Memilih pasangan. Memilih pasangan. Jadi poin titik krusial pernikahan adalah memilih pasangannya. Makanya kan Nabi kasih kriteria buat perempuan, ngasih kriteria buat laki-laki. Iya. Kalau ente mau cari perempuan, kata Rasulullah SAW, maka orang laki akan mencari parasnya dulu. Udah pastilah. Laki-laki pasti milih paras dulu. Kemudian yang kedua, jalur nasab. Bagus kan ini jalur nasab. Kemudian duitnya. Duitnya banyak apa enggak? Hartanya, Ustaz. Karena kita harus sama-sama kuat nih. Iya. Sekufu lah dalam arti. Kemudian yang keempat, agama baru dicari. Nah, kata Nabi, siapa yang milih yang keempat nih, dia akan, urusannya akan gampang. Begitupun sebaliknya ketika Nabi memberikan kriteria laki-laki cuma dua. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Agamanya bagus. Nah, poin ini agama nih kadang-kadang dijadikan nomor sekian. Yang penting mah bawa mercy dulu, Iya. saya terima jadi mantu. Masya Allah. Kamu kerjanya di mana, gajinya UMR apa enggak, PNS atau bukan? Iya. Baru dia nilai itu, kemudian dia oke. Padahal ada titik krusial yang dia lupa. Iya. Makanya visinya akan ketemu. Oke. Misalnya nih, si suami udah belajar agama, Iya. visinya akhirat. Si istri masih duniawi. Oh, berat banget. Ini Makanya prosesnya kenapa luar biasa. visinya nggak kena gitu. Itu permasalahan yang terjadi banyak gitu loh. Makanya kalau misalnya belum Ya. menikah, ya perbaiki Itu dulu ya dari titiknya. awal dulu ya. Tapi yang masalahnya kan udah nikah. Iya, iya, iya. Terus sekarang udah di tengah jalan. Betul. Anak udah banyak. Ini juga proses perbaikannya. Proses Bang. perbaikannya. Nah, proses perbaikan sama, perbaiki dari visi misinya. Sekarang berembuk aja deh, suami istri berembuk nih. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Iya. Kalau kita
menyikapi bahwa rumah tangga ini adalah peribadahan kepada Allah, berarti kan tujuannya Allah. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan peribadahan terlama kan, sepanjang hidup. Kalau nggak diputus sama mati, diputus sama perceraian, kan gitu ya. Nah, mulai ngobrol nih, si suami dan istri yang sudah lama menikah ini ngobrol. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Apa mau di sini-sini aja, gini-gini aja? Atau kita bawa ini sampai ke akhirat? Karena Allah yang bilang di surat Ar-Ra'd ayat 23 itu, bahwa ada jannah Aden namanya, ya Jannatu Aden, disediakan untuk orang-orang mukmin dan bapak-bapaknya, istri-istrinya, artinya seluruh keluarganya itu bisa bawa masuk surga. Masya Allah. Ini harapan orang. Nah, harapan kan, makanya visi misi itu dibawa dulu ke situ. Ya. Ini buktinya ada, kata Allah, Allah membuktikan bahwa keluarga semuanya bisa masuk surga. Nah, dikoreksi nggak? Dan ini menjadi titik masalah. Ya. Ego, Kang. Ego ya. Laki kadang nggak mau, Ya, gengsi, mau tobat. Istri apalagi karena lingkungan sosialita. Itu yang membuat problematika selalu ada. Anak tiap kajian, itu pertanyaan suami istri selalu ada. Selalu ada. Karena perbedaan visi misi. Dan untuk menyamakan visi misi, ngobrol. Duduk, luangkan waktu. Kayak gini lah. Kayak gini lah. Ya, kita camping. Dengan kondisi camping ya, dengan keluarga. Ngeteh sama keluarga. Butuh sendiri, iya. Pojokan gitu loh, quality time. Atau misalnya anak-anak titip di neneknya dulu atau di tantenya dulu. Ya kalian berdua lah gitu, ngobrol untuk menyamakan visi misi dalam rumah tangga. Kalau nggak gitu, Kang, mau sampai kapan? Yang satu giring ke akhirat, yang satu giring ke dunia, nggak akan ketemu. Kan kita udah tahu. Ini akhirat sama dunia itu bertolak belakang gitu loh. Benar-benar. Jadi visi ini yang menjadi pondasi kita, Ustadz ya. Betul. Apalagi tadi Ustadz sampaikan dalam Quran bahwa kita akan bisa berkumpul bersama keluarga, itu visi yang harusnya kita harapkan ya dalam rumah tangga. Kemudian Ustadz, dalam perjalanan waktu ternyata visi kita sudah jelas ya. Satu visi. Ternyata dalam perjalanannya kan ada saja Ustadz ya ujiannya, termasuk nih biasanya hubungan antara orang tua. Orang tua dengan menantu. Ini Ustadz, ini terkadang tidak dipungkiri terjadi, Ustaz, gitu loh. Ini sering sekali ya kasusnya adalah hubungan antara antara suami dengan mertuanya atau sebaliknya. Nah, ini gimana Ustaz sebetulnya? Ini paling sering, Kang. Ada mertua yang terlalu ikut campur ke anak laki-lakinya, istrinya jadi risih. Nah, atau misalnya menantunya ngelunjak. Iya itu. Ya kadang-kadang banyak yang kayak gini ya. Sebenarnya ini kan masalah pengertian ya. Nabi juga kadang-kadang ikut campur masalah rumah tangga anaknya, cuman tidak terlalu dalam. Nabi hanya memberikan saran-saran luarnya aja. Kayak contoh kasus lagi nih. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya anak Husain. Jadi Fatimah itu baru nyusuin Hasan, Husain hamil, capek lah. Kemudian kata Ali, mintalah pembantu sama bapakmu, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah datang ke rumah Nabi, ternyata nggak ada. Di situ ada Ibunda Aisyah, kemudian bilang aja dari Fatimah dari sini. Kemudian nggak lama Rasul datang ke rumah Fatimah dan Ali. Datang langsung. Datang lagi capek, lagi rebahan. Mau bangun kata Nabi udah diam di situ. Ini mertua ikut campur nih ke menantunya atau ayah ikut campur ke anaknya. Tapi lihat bagaimana bijaknya Nabi. Nabi nggak ngatur A, B, C, enggak. Kenapa? Capek. Mau pembantu. Mau nggak aku ajarin lebih dari pembantu? Ngasih solusi kan. Bukan ikut campur. Dan solusi ini nggak perlu misalnya, ini kan Nabi ya. Berarti kan petunjuk. Betul. Diikutin. Nah, kita kan bukan Nabi kadang-kadang. Tapi ngaturnya udah kayak Nabi. Nih para orang tua, para mertua gitu ya. Kadang menantu dan anak itu sangat menghargai orang tua. Cuman kadang-kadang orang tua dan mertua ini tidak relate dengan kejadian anak-anaknya. Paham nggak, Kang? Kadang-kadang digrecokin nih. Padahal masalahnya bukan itu gitu loh. Padahal mereka ini berdua nih bisa selesai ini. Kemudian malah digrecokin malah nggak jadi selesai. Atau sebaliknya misalnya. Para anak juga jangan egois, jangan merasa kita juga lebih pintar dibanding orang tua kita, enggak. Kadang-kadang pesan orang tua juga benar. Betul. Nah, ambil kan jalur tengahnya harusnya. Makanya jalur tengahnya adalah tidak ada intervensi dari orang tua, biarkan anaknya berkembang,
menjadi rumah tangga yang dewasa. Iya. Karena problematika mah pasti ada kan. Iya, betul, betul. Nah, jangan terlalu worry lah, sampai semuanya diurusin. Misalnya nih, anak laki-lakinya suka minum es jahe atau apalah, es jeruk apa gitu ya. Si menantunya ngasihnya nggak sesuai dengan ibunya, marah. Ya buat apa? Ya kayak begitu mah udah deh, proses mereka aja deh, betul. gitu loh, nggak usah ngerecokin. Nah, kadang-kadang pemantik itu akan selalu ada. Makanya kalau bisa nih, Ana sering bilang, rumah tangga tuh isinya ngobrol. Bisa duduk antara menantu dengan mertua gitu. Atau misalnya si anak jangan jadi kompor juga. Kadang nih anak berasa dibelain sama orang tuanya. Sudah, kamu juga harus berlaku adil antara dirimu kepada istrimu atau kepada suamimu, kepada orang tuamu. Kamu juga harus berlaku adil. Betul, betul. Jangan sampai bisa jadi gara-gara kamu juga tidak berlaku adil, terlalu membela istri lah, terlalu membela mertua lah, itu yang bisa menjadi masalah lebih besar. Gitu. Iya, iya. Ya, artinya kan terjadi sesuatu hal dalam rumah tangga itu tidak terlepas dari masalah itu ya saja. Hubungan antara mertua ataupun menantu ya. Ini kan butuh banget kaitan dengan solusi ya tentunya ya. Dan kadang mereka itu bingung Ustaz, nyari solusinya seperti apa. Satu begitu ya. Apakah harus lapor ke orang lain, orang ketiga ya, yang bisa menengahi gitu Ustaz. Jadi kadang itu menjadi satu problem. Iya. Nah, terlebih mungkin orang yang ketiganya pun juga kadang belum tentu memberikan solusi yang adil. Yang bagus. Ustaz. Iya. Makanya sebenarnya kalau elemen dalam rumah tangga ini paham Ya. tentang bahwa rumah tangga ini adalah kerjasama, tidak saling menjatuhkan, kemudian saling support. Karena kalau kita mau tanya nih, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena sayang. Karena sayang. Jawabannya kan karena sayang. Karena sayang. Cuman kadang-kadang terlalu sayang menyakiti. Terlalu berlebihan saja. Terlalu berlebihan. Betul, terlalu berlebihan. Makanya semua harus bersikap seadil-adilnya, sewajar-wajarnya. Makanya kalau anak pribadi sih, ketika ada yang konsul gitu ya kita timbang secara adil. Misalnya kalau memang titik fokusnya ibunya yang salah, ya ibunya kita nasehatin. Ya. Kalau anaknya yang salah, anaknya yang nasehatin. Betul. Kalau ayahnya salah, ayahnya yang nasehatin. Jadi timbanglah secara adil. Ini kadang-kadang problematika ini kan nggak ditemui di zaman Rasul gitu ya. Betul. Dan sekarang nggak ada sekolahnya Ustaz. Nggak ada sekolahnya, sekolahnya benar. untuk keluarga. Iya. Masya Allah. Makanya cobalah agama ustadz atau psikolog. Ustadz itu psikolognya double. Psikolog juga datang ke ustadz. Betul, Masya Allah. Ada juga. makanya kadang-kadang ustadz juga jangan ngasih nazir terus. Nazir itu peringatan mulu. Kadang orang butuhnya support, bukan peringatan gitu loh. Paham gak tuh? Ini kadang ada orang denger aja udah ini saja. tiba-tiba kamu sih neraka, tiba-tiba kan kamu sih durhaka sama ibu kamu. Kan kadang orang butuhnya cheer up dulu, dinaikin dulu moodnya, Didengerin refresh dulu. Kamu maunya apa? Jangan dulu dijudge gitu loh. Nah, ilmu menasehati ini betul-betul ditanamkan sama Rasul. Bahkan Rasul di beberapa kesempatan juga kan kadang-kadang denying dulu. Kayak contoh lah. Contoh kasus orang yang zina. Antum tahu nggak? Ya. Ketika ada seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasulullah saya berzina. Oh iya. Mungkin kata Rasul kamu cuma nyium doang atau peluk doang. Enggak, ya Rasul saya berzina. Benar-benar Rasul tuh nggak ngejudge dulu, paham nggak antum? Nah, tugas Ustadz juga sama. Ketika misalnya ada orang tua yang komplain masalah mertuanya, mungkin ibu lagi capek kali. Jadi dengar, dikedepankan husnuzan dulu. Dalam ilmu komunikasi, husnuzan itu penting, ya, penting. Sekali. Kang, kadang-kadang kita tahulah, kita orang capek lah, orang kerja, kan ya. Ketika kita kerja, problematika di kantor, itu kadang-kadang kebawa ke rumah. Kadang-kadang kebawa ke rumah, kan ya. Apalagi lagi kesel-keselnya gitu loh. Ya. Makanya, nada bicara, ya, kemudian mimik muka tuh berpengaruh kepada penyelesaian masalah. Dan ingat nih, jangan nyelesain masalah di WA chatting. Susah saja dilihat. Nggak ada nadanya, Kang. Iya, bingung. Bilang oke aja bisa. Oke. Itu tuh bisa berpersepsi banyak-banyak. Ana sering bilang, kalau ente nyelesain masalah rumah tangga di WA, langsung ketemu. Jangan pakai WA. Jangan. Nggak akan bener. Nah, mimik muka, nada bicara, itu penting dalam menyelesaikan masalah. Gitu sih. Nah, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi
satu tadi kaitan visi misi kita, kemudian yang kedua sekelumit masalah yang terjadi di mayoritas masyarakat, salah satunya adalah problematika antara menantu dengan mertua. Itu juga sudah ada solusinya. Lalu ini ya terakhir Ustaz, kita karena sudah sore juga nih Ustaz, suasananya semakin tongeret sudah berbunyi Ustaz. Tandanya kita sudah sore Ustaz. Nah ini nasihat kita Ustaz untuk kita seperti apa Ustaz menurut Ustaz kita menghadapi problematika, permasalahan dalam rumah tangga ya. Tentu banyak sekali, dan apa sih kunci utamanya dalam kita menyelesaikan masalah tadi? Kunci setiap penyelesaian masalah cuma satu, sabar sebenarnya. Sabar. Iya. Apapun masalahnya ya. Terlebih rumah tangga, ibadah yang paling lama. Hajian berapa lama sih? Ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 selesai. Puasa Ramadan sebulan. Ya kan ya? Iya. Tapi nikah ini kan nggak tahu ujungnya di mana. Maka solusinya paling utama adalah sabar. Ingat nggak Allah berkata, Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu artinya kita ikhtiar mencari solusi, di samping nanti Allah pasti akan memberikan solusi. Kita ikhtiar sebagai manusia. Ikhtiarnya aja kita diberi petunjuk sama Allah, orang sabar nih. Tapi kalau kamu berhenti sabar, Allah akan tinggalin kamu. Dan itu lebih mengerikan lagi kan. Akan ngelihat orang yang punya masalah kemudian KDRT. Ada yang punya masalah kemudian bunuh diri. Ada yang punya masalah kemudian malah nyiksa anaknya. Karena dia meninggalkan sabar. Dan sedangkan orang yang meninggalkan sabar ditinggalkan sama Allah. Oh, ingat ya kuncinya ya. Orang yang meninggalkan sabar ditinggalkan oleh Allah. Karena Allah yang bilang, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Nah, sabar ini tidak melakukan solusi, tidak mencari solusi dari jalan yang tidak dibenarkan syariat. Kalau problematika rumah tangganya masalah finansial, kamu jangan nyari riba, kamu jangan nyari judol, jangan nyari yang kayak gitu. Perkara-perkara yang nggak dibenarkan syariat. Kalau permasalahanmu istrimu atau anakmu atau mertuamu, jangan cari perkara ribut yang lebih besar, enggak. Tapi ingat bahwa Allah yang mengatakan di antara anakmu, istrimu adalah musuh bagimu. Ya, fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu memaafkan, kalau mau berlapang dada, sabar menerima bahwa ini adalah ujian, ingat kamu juga nggak sendiri gitu loh. Allah ada bersama orang yang sabar dan solusi pasti ada. Karena masalah seperti ini bukan masalah sekarang aja. Dari zaman Nabi Nuh sudah ada Ustaz. Sudah ada orang yang dikasih masalah sama anak, sama istri, udah ada gitu. Sehingga kalau kita memegang kunci sabar, ya, bukan artinya sabar tuh diam ya. Kadang orang salah tanggap. Sabar tuh ya udah diam aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Enggak. Kamu cari solusi yang dibenarkan oleh syariat, gitu. Kadang bercerai juga sabar. Yes, dia udah karena dia khawatir keluar dari jalur Allah, saya cerai kamu. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah memberikan kesempatan kepada istrinya, ayo dong menutup hijab, atau ayo dong nutup aurat gitu loh, ya. Kemudian saya kasih waktu kamu 2 tahun. Dia kan udah sabar tuh 2 tahun. Dan dia ceraikan, itu dia memberikan solusi dari sabarnya. Mengaplikasikan sabarnya dengan menceraikan. Begitupun istri misalnya, kamu kok nggak kelihatan nggak sholat, laki-lakinya nggak sholat, udah nyari dunia mulu gitu. Setahun lagi ya, aku kasih waktu ya. Kita cerai ya kalau kamu masih begini. Itu buah sabar juga. Iya. Kadang-kadang solusi yang datang itu tidak selalu manis. Dan kita inginkan. Jangan berekspektasi bahwa tawakal itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil sabar juga sama. Kadang-kadang kok gini ya? Memang Allah pengennya kita begitu. Dan kita menerima gitu. Apa yang menjadi takdir Allah tanpa keluar dari syariatnya. Gitu, Kang. Masya Allah, dalam banget, Ustaz. Closingnya, Ustaz. Karena itu sabar sederhana tapi mengaplikasikan ya, butuh ilmu. Ya. Dan kita perlu ilmu selanjutnya nanti di podcast-podcast berikutnya. Ayo, bismillah insyaallah. Sedikit, semoga manfaat untuk kita semua, khususnya di para pendengar, pecinta Tholib, dan juga nanti channelnya Ustaz. Insyaallah. Sun. Insyaallah di channel Ustaz nanti kita tayangkan juga ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya untuk anak pribadi, Ustaz. Amin. Ana juga. Keluarga, khususnya untuk teman-teman Tholib juga, dan khususnya untuk jamaah semua. Terima Ustaz. Kasih saya. Barakallahu Ustaz. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Tentunya kita butuh solusi tentang keluarga kita.
Salah satunya bersama Ustadz kita, Ustadz Hari Sadikin. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah Kita ketemu khair. lagi di podcast berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.